Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas tentang motivasi untuk orang pemalas. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Siska Indriani Harahap, NIM 2030200010. Saya kuliah di IAIN Padang Sidimpuan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya ingin melaksanakan tugas kedua saya dan dosen pengampu Muhammad Latif MKomI, motivasi untuk orang pemalas. Jadi pertanyaannya di sini adalah siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap diri kita? Dan yang kedua yaitu siapa orang yang harus diapresiasi bila hidup kita sukses dan bahagia? Sebaliknya, siapa orang yang paling disalahkan apabila kita gagal dan menderita dalam hidup kita? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Jadi semua bertanggung dari diri kita sendiri. Malamnya kita mengeluh tentang kerasnya hidup dan betapa sakitnya ekonomi kita, tapi besoknya tidak pernah berubah. Masih bangunnya masih semaunya gitu, begadang sampai subuh untuk nonton serial film yang ceritanya nggak ada habis-habisnya. Kamar berantakan, terhipnotis dengan HP berjam-jam yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan dengan kita tersebut. Malamnya kita teringat untuk mewujudkan semua impian orang tua kita. Kita sudah berkomitmen untuk mengerjakan ide proyek di YouTube. Kita memulai jualan di Facebook dan di Instagram. Tapi setelah itu kita lebih memilih nongkrong di kafe berjam-jam dan melakukan hal-hal yang tidak berguna daripada membuka buku dan laptop yang mempelajari semua yang kita rencanakan. Terusnya maunya ke mana? Sekali-kali menjadi pemalas tidak melakukan apa-apa adalah hal yang sangat wajar sekali. Nikmati apa yang sudah diperoleh dengan kerja keras itu. Terus sekali-kali kita butuh istirahat karena berusaha itu wajib. Tapi bila malas itu berubah jadi kata kerja dan jadi kata sifat, artinya kita memang pemalas. Malas akan jadi sifat bila menjadi kebiasaan. Hati-hati kalau sudah menjadi kebiasaan, karena kebiasaan itu akan membentuk karakter dirimu di dunia itu keras, penuh dengan ketidakpastian. Jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencananya, harusnya kita bekerja dan berpikir keras untuk mencari solusinya. Tapi para pemalas akan mengatakan, sudahlah, biarin aja, sudah takdir kok. Karena memang menyalahkan keadaan adalah cara orang malas untuk memaklumi keadaan dan kekecewaan. Rencana di akhir pekan sudah disusun rapi, membersihkan kamar, proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, ingin ketemu dengan beberapa teman kita untuk berdiskusi untuk sebuah bisnis. Tapi semuanya hanya tinggal rencana, karena nyatanya kita lebih betah rebahan di kamar sambil main HP. Karena memang sesungguhnya para pemalas itu rajin untuk meninggalkan dirinya sendiri dan gembira untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kita suka menonton kisah-kisah inspirasi di YouTube yang dulunya anak yang biasa-biasa saja tapi sekarang sudah punya kekayaan tanpa batas. Kita suka membaca kisah-kisah hidup orang karena sukses dan kamu bertanya bagaimana mereka bisa melakukan itu. Saya yakin kita pasti tahu jawabannya, mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna dan tidak ada manfaatnya, sebab orang-orang sukses kebiasaannya dan sangat tidak disukai oleh orang-orang pemalas. Jangan malas dan jangan lakukan pekerjaan-pekerjaanmu asal-asalan. Dan tidak mungkin sekarang kamu merasa aman dengan posisi kerjaanmu yang sekarang. Tapi kalau kamu bermalas-malas dan mengerjakan segala sesuatu, kamu akan disingkirkan karena banyak sekali orang-orang yang lagi berjuang keras untuk memperebutkan apa yang ada di posisimu sekarang. Siapa bilang posisimu sudah aman? Rasa malas itu sebenarnya sangat manusiawi. Siapin pasti pernah mengalami momen di mana dia malas mengerjakan mimpi dia, malas mengerjakan apa yang memperbaiki dirinya, dan ingin rebahan aja sepanjang hari. Apakah rasa malas itu dituruti atau berusaha diatasi? Karena ujian terhadap karakter adalah apakah kita bisa berniat dan keluar dari rasa malas itu. Kalau kita dari golongan keluarga yang kalau tidak tahu kita golongan dari keluarga yang tidak mampu, harusnya kita sangat belajar bagaimana sakitnya menjadi orang yang susah. Seharusnya kita dendam dan mewujudkan semua hal yang dulunya yang tidak bisa kita gapai dengan ketentuan dan kerja keras. Kita pasti bisa
bisa meraih apa yang kita inginkan itu, bukan malah bermalas-malasan. Karena memiliki impian besar kemudian memilih menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Bermalas-malasan memang menyenangkan, sementara orang lain di luar sana bisa bekerja dan himpunan target yang menyiksa. Kemalasan adalah kemenangan di masa sekarang. Dan ketahuilah di masa yang akan datang. Namun jangan lupa waktu produktif kita itu sangat terbatas. Di waktu yang sempit dan terbatas, kenapa tidak dimanfaatkan sebaiknya untuk mengejar mimpi dan cita-cita. Salah satu karunia terbesar yang dikasih Tuhan ke kita yaitu kita bisa memilih. Simpelnya, hidup itu adalah pilihan. Cukup sekian hasil video saya pada video kali yang kedua ini. Semoga teman-teman dapat berubah dari yang pemalas menjadi rajin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan